Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pembahasan geografi kelas 11 dengan materi kita hari ini adalah tentang Indonesia sebagai poros maritim. Khususnya pembahasan kita hari ini adalah letak, luas, dan batas wilayah Indonesia beserta karakteristik daratan dan lautan Indonesia. Sebelum kita ke materi lebih jauh, ada baiknya kalian klik like dulu, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi yang berikutnya. Untuk pembahasan kali ini, tujuan kita adalah kita dapat mengidentifikasi letak, luas, dan batas-batas wilayah Indonesia beserta dengan karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Letak Indonesia dapat kita lihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang astronomis, yang kedua sudut pandang geografis, dan yang ketiga adalah sudut pandang geologis. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak lintang ini menunjukkan bahwa Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa dan secara keseluruhan berada di belahan bumi timur. Letak geografis Indonesia adalah sudut pandang yang melihat posisi Indonesia di antara negara-negara di dunia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia di bagian utara dan benua Australia di bagian selatan, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia di bagian barat dan selatan, serta Samudra Pasifik di sebelah timur. Dengan posisi ini, maka Indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis dari sisi transportasi. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara, dan lempeng Pasifik di bagian timur. Akibat dari pertemuan tiga lempeng tektonik ini, maka Indonesia dilalui oleh dua jalur gunung api, yaitu jalur gunung api Mediteran di bagian barat dan selatan, serta jalur gunung api Pasifik di bagian utara dan timur. Menurut Badan Pusat Statistik, luas wilayah Indonesia adalah 1,9 juta kilometer persegi luas daratan dan 6,3 juta kilometer persegi luas lautan. Secara persentase, luas perairan Indonesia adalah sekitar 75% dari keseluruhan luas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu batas darat dan batas laut. Batas darat Indonesia ada di bagian utara yaitu dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, di bagian timur dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan di sebelah selatan yaitu di Pulau Timor dengan Timor Leste. Sementara batas laut Indonesia di bagian barat berbatasan laut dengan India, di bagian utara berbatasan laut dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan beberapa kepulauan di Samudra Pasifik. Di sebelah selatan berbatasan dengan Australia. Batas laut Indonesia diatur oleh Hukum Laut Internasional atau UNCLOS dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat, di antaranya batas laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil laut, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut, dan landas kontinen sejauh 300 mil laut. Di wilayah-wilayah tersebut, Indonesia berhak untuk mengambil kekayaan alam yang ada di dalamnya dan mengatur apa yang ada di dalamnya. Menurut inventarisasi Dinas Hidrologi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, terdapat 92 pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Pulau-pulau tersebut ada yang berpenghuni, ada yang tidak berpenghuni. Meskipun tidak berpenghuni, pulau-pulau tersebut sangat penting untuk penentuan batas negara, sehingga pulau-pulau tersebut harus dijaga keberadaannya jangan sampai hilang ataupun lepas ke negara lain. Selain batas darat dan batas laut, dikenal juga adanya batas udara. Batas udara ini mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dengan ukuran-ukuran yang mengikuti aturan internasional.
Karakteristik wilayah daratan di Indonesia. Seperti telah disebutkan di depan, Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik. Dengan pertemuan tiga lempeng tektonik itu, maka di Indonesia terbentuk dua jalur pegunungan, yaitu jalur pegunungan Mediteran yang membentang dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara berakhir di Kepulauan Maluku, dan jalur sirkumpasifik yang merupakan bagian dari cincin api Pasifik yang membentang dari Sulawesi Utara, Maluku Utara, sampai ke Papua. Beberapa jalur pegunungan itu membentuk rangkaian kepulauan Indonesia. Akibat dari tumbukan lempeng tektonik di Indonesia, selain membentuk jalur pegunungan juga membawa beberapa bencana di Indonesia karena terbentuknya jalur-jalur patahan dan juga pengangkatan dasar laut akibat tumbukan lempeng. Wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu perairan darat atau tubuh air yang berada di daratan dan perairan laut. Tubuh air yang di daratan bisa berupa sungai, danau, rawa, ataupun bentuk lainnya. Sungai di Indonesia sangat bervariasi baik dari segi ukuran maupun sumber airnya. Di Indonesia terdapat ratusan danau besar dan kecil. Danau-danau tersebut terbentuk karena proses tektonik, vulkanik, danau kars maupun danau buatan. Perairan laut Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan luas keseluruhan sekitar 75% dari luas total Indonesia. Karena letaknya tersebut, maka laut Indonesia bisa dibedakan menjadi laut terbuka, yaitu laut yang menghadap ke samudra lepas, laut setengah tertutup, dan laut tertutup yang berada di antara pulau-pulau di Kepulauan Indonesia. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kondisi laut Indonesia. Di antaranya adanya dua paparan benua, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Paparan Sunda berada di bagian Indonesia Barat. Paparan Sunda ini mempunyai kedalaman rata-rata 100 meter. Menurut pembentukannya, paparan Sunda ini menghubungkan antara Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang dibuktikan dengan adanya bekas-bekas alur sungai di dasarnya. Kemudian paparan Sahul ada di bagian timur. Paparan Sahul ini menghubungkan Pulau Papua dengan benua Australia beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Paparan Sahul ini mempunyai kedalaman 30-90 meter, yang artinya lebih dangkal daripada paparan Sunda. Laut Indonesia bisa dibagi menjadi daerah permukaan dan daerah dasar. Di daerah permukaan, Laut Indonesia bisa dibagi menjadi zona neritik dan zona oseanik. Zona neritik adalah zona laut dangkal, biasanya terletak di atas paparan benua. Sedangkan zona oseanik adalah semua perairan terbuka seperti samudra. Di zona neritik, karena kedalaman lautnya rendah, maka sinar matahari masih tembus sampai ke dasar laut. Akibatnya, di zona ini tumbuh berbagai habitat organisme seperti terumbu karang dan padang lamun. Secara umum, zona neritik ini adalah zona yang kaya akan sumber daya alam hayati. Dasar laut Indonesia, selain berupa paparan yang merupakan laut dangkal, juga ditemukan adanya bentuk-bentuk dasar laut lainnya, seperti basin atau cekungan, palung, rise atau punggungan dasar laut, dan seamounts atau gunung api bawah laut. Paparan Sunda merupakan paparan benua yang paling luas di dunia. Kedalaman rata-rata kurang dari 100 meter. Paparan ini menghubungkan pulau-pulau
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bangka Belitung, daratan Malaysia, sampai ke benua Asia. Paparan Sahul menghubungkan Pulau Papua dengan benua Australia beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kedalaman rata-rata paparan Sahul ini adalah 30–90 meter. Di bagian tengah Indonesia merupakan laut dalam. Laut ini berada di sekitar Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Di laut dalam ini terdapat palung dengan kedalaman sampai 10.000 meter. Kemudian ada basin, di antaranya Basin Banda dengan kedalaman di atas 5.000 meter, dan basin besar Indo-Australia yang berada di sebelah selatan Kepulauan Indonesia. Sekian dulu pembahasan materi kita kali ini untuk materi letak, luas, dan batas wilayah Indonesia beserta karakteristik daratan dan karakteristik perairan Indonesia. Sampai bertemu lagi di pembahasan yang berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.